bohong, habis menipu, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur nyenyak. Ini nggak tahu terbuat dari apa hatinya orang-orang kayak begitu. Habis menipu, habis berbuat dolim, dia bisa tidur nyenyak. Ini bukan manusia yang kayak begitu. Orang kafir aja, orang kafir. Tahu Hitler kejem-kejemnya wong. Seorang komunis yang membantai ratusan ribu orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Anak kecil semuanya dibunuh. Katanya Hitler, setiap malam aku tidak bisa tidur karena merasakan dosa-dosa yang aku berbuat. Itu Hitler. Tahu Hitler? Sing koyo kumisnya kok Charles Chaplin. Iki setelah membunuh orang dia nggak bisa tidur, takut. Makanya ono wong Islam mari menipu, setelah menipu dia merasa tidak bersalah. Ini lebih kejam tuh Hitler ya. Hatinya lebih kotor dari Hitler, yang kafir, yang komunis. Kadang setelah menipu seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu aku ini. Bukan saya ini. Itu biasalah, itu sudah biasa. Ini menipu dengan sesuatu yang biasa. Ini harus berhati-hati. Berarti engkau tanda-tanda orang yang mati suul khotimah. Orang-orang yang semacam itu. Faliyadzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan warning kepada setiap hamba-hambanya, yaitu dengan orang mengurangi takaran, penipuan dalam timbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Lek gawe awake ditambahi, lek gawe wong liya dikurangi. Hati-hati, engkau termasuk orang yang celaka. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ingatlah, kita semua itu akan menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nas, akan dipanggil. Fulan bin fulan, berdiri menghadap kepada Allah. Makanya satu riwayat Nabi Isa itu pernah diundang oleh Allah. Ketika Yaumul Hisab, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Isa itu sebagai ruh Allah, Nabi yang dijaga oleh Allah, lahir dalam keadaan gak punya ayah, langsung ditiup oleh Allah. Ruh Allah, dijuluki ruh Allah, lahir tanpa ayah, Nabi, namanya ada di Al-Quran. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibnu Maryam taqaddam tawajjuh ilallah, wahai Isa putra Maryam, berdirilah engkau, maju menghadap kepada Allah. Nabi Isa pingsan, enggak mampu menghadap panggilan Allah. Ketika Nabi Isa pingsan, beliau bangun lagi. Ketika bangun lagi, melihat sekelilingnya, para nabi menyaksikan, umat manusia menyaksikan, didelok, disidang, didelok wong sak donya. Apa nek gak ndredeg kira-kira. Itu Nabi Isa sampai pingsan 3 kali. Dan ada satu riwayat mengatakan Nabi Isa ketika menjawab sampai bergetar-getar. Ini Nabi Isa. Terus bagaimana saya dan kalian semuanya? Kuluan panjenengan yaitu sepundi. Kadang-kadang kita masih meremehkan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyadzubillah min dzalik. Maka berdoalah kepada Allah masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak dihisab oleh Allah. Ya kita doa semoga tidak dihisab. Lah tapi kita curang, ya mungkin toh. Orang yang doa tanpa dihisab itu apabila kita sudah benar-benar sidik, amanat, jujur, amanat, insyaallah akan masuk surga tanpa hisab. Doa, ya Allah adkhilna jannah bighairi hisab, ya Allah masukkan saya surga dengan tanpa hisab. Tapi senengane bujuki wong, senengane mar'ab, senengane khianat dalam timbangan. Ya mana mungkin, tidak mungkin.
engkau akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipermalukan. Kalau kita aja, ini cuma berapa orang, mungkin 50-an orang, berdiri terus aib kita dibongkar, ngadeg sampean Mas, suruh berdiri terus dibongkar aib kita. Sampean tadi habis gini toh, sampean mari ngene toh, sampean mari bujuki wong, sampean habis menipu orang kan, malu apa enggak kita? Malu, baru di hadapan sekian orang aja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nanti disidang oleh Allah di hadapan miliaran manusia, disaksikan semua makhluk? Satu riwayat mengatakan mereka akan leleh seperti lilin, leleh, matanya keluar, lidahnya keluar. Satu riwayat mengatakan telinganya ini akan melorot ke bawah, panjang ke bawah, melorot, meleleh begitu. Apa ini? Karena rasa malunya yang luar biasa ketika disidang dan diadili oleh Allah. Malu, dibongkar aibnya di hadapan semua makhluknya Allah. Kalau saya biasa aja, saya nggak punya malu, nggak ada ya. Kalau saya biasa aja, sementing oleh duit, ya, sementing saya dapat uang yang banyak. Nah, ini hati-hati yang semacam itu. Rasulullah pun mengatakan, ya ma'syarat tahjir, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum walaitum amron halakat fihi umamu min qablakum al-miqyalu wal mizanu. Tahukah kalian para pedagang, kalian yang mengemban suatu perkara yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian ada, yaitu mereka yang suka khianat di dalam takaran dan timbangan. Sekarang ini banyak Pak, ngisi pom bensin, tunggu pom bensin, keluarnya belinya 10 liter, ternyata cuma 9 liter atau 9 liter setengah. Ini mengurangi takaran. Yang semacam ini akan merusak daripada akhlaknya umat dan akan merusak daripada tatanan ekonomi. Makanya kalau kita mau melaksanakan syariat Allah, negara kita itu tentram sebetulnya. Sebagian orang mengatakan aneh Indonesia ini kok anak wong melarat itu aneh. Ada orang miskin itu aneh. Apa sebab? Karena kekayaan alam yang luar biasa ini. Kita hasil bumi punya, ya kan? Minyak itu impor apa enggak? Bensin itu impor apa enggak? Enggak. Minyak gas itu impor apa enggak? Enggak. Emas itu impor apa enggak? Enggak. Semuanya enggak ada yang mulai sampai uranium. Tahu uranium, bahan-bahan peledaknya bom, peluru dan lain sebagainya, tidak ada yang impor. Tapi harganya melebihi impor Pak. Beras lo impor, gula yo impor. Loh, ini masuk akal apa enggak kira-kira? Loh, orang kalau otaknya waras ya, kalau otaknya waras melihat Indonesia ini opong loh. Ini kita jangan salahkan pemerintah ya, tapi salahkan diri kita. Maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah menjadikan kita seperti ini? Tanya. Jangan kita mengkoreksi orang lain. Kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan birokrasi pemerintahan. Pemerintah kita, presidennya, menterinya, gubernur, jangan menyalahkan mereka. Salahkan dirimu. Sudahkah engkau mengeluarkan zakat dengan baik? Sudahkah engkau sholat 5 waktu di masjid? Sudahkah engkau melaksanakan segala perintah Allah? Sudahkah keluargamu menutup aurat? Sudahkah engkau melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah? Jika belum, lalu engkau berharap mendapatkan ketenangan? Gak mungkin. Dan tentunya yang harus disalahkan adalah para ulama di sini, para penceramah, para ulama. Maksiat apa yang kalian biarkan? Maksiat apa yang tidak engkau pedulikan? Engkau lihat anak-anak yang bonceng, ada laki-laki 3, yang tengah perempuan. Kalau kita nggak menegur, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin hampir kelahi di jalan sama orang, hampir kelahi saya. Saya tanya, loh mas, sebentar mas, saya berhentikan. Ini siapa ini? Apanya sampean ini? Ini pacar saya. Itu sampean ini keluarganya apa enggak? Enggak, loh kok bisa boncengan kayak begini? Loh bapak apa? Mas, ono urusan apa mbak aku? Loh,
Urusan saya syariat, sampean Islam apa enggak? Kalau sampean bukan orang Islam, saya akan lepaskan. Kalau sampean orang Islam, saya akan teruskan ini. Saya Islam, ya sudah, berhenti. Kalau Anda nggak berhenti, akan saya laporkan ke polisi sekarang. Akan saya luruskan ini. Sebab yang dibonceng ini setengah mabuk sudah. Kita bayangkan kalau yang dibonceng itu adalah putri kita atau adik kita, sedangkan kita diam aja melihat yang seperti itu. Walhasil akhirnya si perempuan ini diminumi oleh anak-anak ini. Perempuan ini tidak tahu diminumi, mau dibawa, mau diperkosa ceritanya. Ini saya alami sendiri di Tuban, dan itu banyak sekali yang semacam itu. Kadang kita nggak peduli ya kawan. Kita nggak peduli dengan kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Kadang kita melihat, itu bukan RT kita kok, itu bukan RW kita, itu bukan wilayah kita kok, itu bukan saudara kita. Orang yang semacam ini engkau yang akan dikatakan, engkau akan dilaknat oleh Allah. Terutama adalah saya di sini, saya yang punya majelis taklim, saya yang dipanggil ustadz, guru ngaji. Saya harus berbicara, dan saya harus menegur mereka karena ini wewenang saya, bukan hanya wewenang aparat. Ini saya juga berwenang. Yang memberikan wewenang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang negara kita bukan negara syariat, jadi kita nggak boleh seperti itu. Saya tahu negara kita bukan negara syariat, tapi negara kita bukan negara setan yang Anda boleh berbicara, berbuat apapun. Negara Indonesia negara setan atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa perbuatan setan kita kok tidak boleh kita larang? Itu perbuatan zina. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya ikhwan. Saya sangat tertarik beberapa saat yang lalu di Malaysia ada perkumpulan pengajian yang mereka setiap jam 11 jam setengah 12 hari Jumat keliling ke internet, ke warnet. Itu masuk ke warnet, menghimbau kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mereka tidak melaksanakan sholat Jumat atau mereka bolos sekolah. Itu pentingnya. Coba Tuban insya Allah dalam waktu dekat mau saya terapkan ya. Saya akan koordinasi dengan polisian, saya akan koordinasi dengan TNI untuk operasi sayang. Kita masuk ke warnet setiap hari Jumat jam 11. Kita masuk. Kalau sudah mendekati waktu Jumatan, mereka masih di dalam warnet, kita akan keluarkan mereka. Kita akan keluarkan mereka untuk sholat Jumat. Insya Allah dengan seperti ini kota kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membiarkan hal-hal yang semacam ini, itu kan bukan anak kita, bukan urusan kita, bukan tempat usaha kita. Nah, ini penyakit ini. Ini pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang harus dihilangkan dari pikiran kita. Mereka itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita tidak memperdulikan mereka, pasti anak-anak kita tidak akan diperdulikan oleh mereka. Dan tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka generasi penerus kita, para pemuda-pemuda ini. Nah, tentunya penting kita memperhatikan daripada keadaan para pemuda-pemuda kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di minggu yang akan datang tetap kita akan membahas masalah menimbun barang atau ikhtikar, nimbun. Ya, nimbun barang. Uyah saiki larang. Dituku kabeh uyahe terus dilebokno jero gudang. Bagaimana hukumnya? Nah, dikatakan innal muhtaqir mal'unun wal jalibu marzuqun. Penimbun barang adalah orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyedia barang adalah orang yang dilancarkan rezekinya. Lek dodolan barang mesti ono. Lek kita timbun, kita akan kaya. Oh, nanti tahun depan, bulan depan harganya garam akan naik sebab musim penghujan. Ditimbun semua sama dia. Ini mereka orang yang akan inna muhtaqir mal'unun, orang yang ihtikar, orang yang menimbun. Si penimbun tadi termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidi al-habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabi Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, atas naungan rahmat Allah, atas taufik petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat berzikir, dapat bersolawat, dan pada terakhir ini kita membaca ilmunya Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pahami dipermudah oleh Allah. Semoga apa yang kita pelajari diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golongan kami. Jadi siapapun yang memiliki pekerjaan menipu, berbohong, maka dia bukan golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, menipu ini banyak. Menipu, hal ja'altahu zahiran yanduruhun nas man ghasyana falaysa minna. Mengapa engkau tidak menjadikan terlihat supaya pembeli dapat mengetahuinya? Maknanya kadang-kadang kita memegang satu perusahaan terus markup. Tahu markup? Markup itu kulaane 1000, dia diberikan amanat berapa? Oh, ini 1 juta, ini 2 juta, BD terus 2,5 juta, 500 mlebu kantong. Lah itu markup namanya. Dipercaya, diberikan amanat untuk mengelola perusahaan, tapi dia markup, menaikkan semuanya di pembukuan tersebut sehingga kelebihan hartanya masuk di dalam pribadinya. Hadza mar'ab. Engkau akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang semacam itu. Man ghassana falaysa minna. Percuma ya, seseorang itu sholat, tahajud, baca Quran, tetap tidak diakui oleh Rasulullah ketika kita tidak amanat. Kalau kita tidak jujur dalam perbuatan jual beli, dalam kita diberikan amanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kebohongan yang paling diharamkan bagi para pedagang adalah seseorang yang mengatakan, aku mengambil barang ini dengan harga sekian dan aku menjualnya dengan harga sekian. Ya, bojo, aku sumpah gak tahu kulaan sakmene. Kulaanku sakmene. Padahal dia bohong. Ini berhati-hati. Engkau telah memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada anak istrimu dengan makanan yang terbuat dari api nerakanya Allah. Kita tega atau tidak melihat anak kita terselomot rokok, kena rokok? Kita gak tega. Atau kita melihat anak kita kecelakaan, waduh, sudah sesuatu yang fantastis sekali, kasihan anak saya jatuh kecelakaan, bingung orang tuanya. Lalu bagaimana jika engkau mengisi perut anak istrimu dengan menggunakan api nerakanya Allah? Engkau menyuapi anak istrimu dengan menggunakan api neraka. Bagaimana caranya? Dengan engkau memberikan nafkah yang haram kepada mereka. Innallaha yabghadhu baya'a halal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah sangat membenci baya' al-halaf, yaitu jual beli yang menggunakan sumpah. Sumpah demi Allah ya, tenan ya. Nah, ini haram. Allah membenci dan keberkahan tersebut akan dicabut oleh Allah. Wa innal ladzi yukhlifu billahi fajiran liyaruju bidzalika mata'uhu ahadus salasatil ladzi la yukalahumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Ada beberapa orang yang pasti tidak akan dipandang oleh Allah, dan dia tidak akan pernah
mendapatkan kasih sayang Allah kelak di hari kiamat, dan dia juga termasuk fala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan tidak akan pernah diampuni atau tidak akan pernah disucikan oleh Allah, dan untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Ya orang tadi yang suka bersumpah dalam dagangan. Sumpahku gak olehku tenan ya demi Allah ya. Lah ini yang tidak boleh. Kecuali apabila di situ ada fitnah. Ada orang memfitnah, sumpah dia boleh kalau ada fitnahnya. Atau orangnya tidak percaya, saya nggak percaya, itu boleh. Tetapi tidak ada apa-apa, normal-normal saja dia sumpah-sumpah, itu yang akan dibenci oleh Allah. Al-yaminu manfaqatun lis-sal'ati mamhatun lil barakah wa fi riwayah lil kasbi. Sumpah demi melariskan barang adalah penghapus dari keberkahan. Langsung dicabut oleh Allah barokah daripada jual belinya tadi. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftarakan. Fa in sadaqa wa bayana buruki lahuma wa in kadzdzaba wa katama muhiqqat barakatun yab'ihima. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan penjual dan pembeli ini memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan berus terang, ketemu pembeli dan penjualnya bertemu sebelum berpisah, mereka berkata-kata yang jujur, antara pembeli dan penjualnya sama-sama dia jujur, terus terang, maka keduanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika keduanya berbohong dan saling menutupi, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Di sini yang dimaksud, kita ini seringkali ketika berdagang khawatir kalau dagangan kita tidak laku. Jual gelas misalnya, jual gelas. Ketika jual gelas ono sing grupil, ditutup-tutupi supaya pembelinya gak ketok. Ya loh. Ditutup-tutupi supaya gak ketok. Lek sampai ketok gak gelem tuku iki pembeliku. Baju ya gitu. Tutulan baju, kancingnya sing pedot. Cepet-cepetan dibenakno. Diperbaiki. Ini jika tidak diketahui oleh pembeli, maka jual beli kita haram. Haram jual beli kita. Kasih tahu mereka, Pak, ini kemarin kancingnya tuh copot, cuman sudah saya ganti, sudah saya perbaiki. Jika kita melakukan seperti itu, insya Allah kita akan dibarokahi oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa iki lek sampai tak kandani gak sido tuku iki, sido dicap aku dodolan barang elek lah. Pikiran yang seperti ini adalah pikiran terkontaminasi dengan pikiran iblis, pikiran-pikiran para musuhnya Allah. Ikuti aja lah, coba. Kita ketika berdagang, ketika jual beli, kita berikan sejujur-jujurnya, maka Allah akan memberikan ketentraman, ketenangan, dan hidup itu akan tenang. Tidur itu enak. Orang kalau hatinya baik, itu kalau berbohong dia nggak bisa tidur dia. Orang kalau hatinya baik, dia setelah menipu dia bingung dia. Itu orang yang masih hatinya baik menurut saya. Tapi lek wis wong iso menikmati hasil kebohongannya, bohong habis menipu, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur nyenyak. Ini tak tahu terbuat dari apa hatinya orang kayak begitu. Habis menipu, habis berbuat zalim, dia bisa tidur nyenyak. Ini bukan manusia yang kayak begitu. Orang kafir aja, orang kafir. Tahu Hitler kejem-kejeme wong. Seorang komunis yang membantai ratusan ribu orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Anak kecil semuanya dibunuh. Katanya Hitler, setiap malam aku tidak bisa tidur karena merasakan dosa-dosa yang aku perbuat. Itu Hitler. Tahu Hitler? Sing koyo kumisnya kok Charles Chaplin. Iki setelah membunuh orang dia nggak bisa tidur ya. Takut. Makanya kalau wong Islam
mari menipu, setelah menipu dia merasa tidak bersalah. Ini lebih kejam dari Hitler ya. Hatinya lebih kotor dari Hitler, yang kafir, yang komunis. Kadang setelah menipu seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu aku ini. Bukan saya ini. Itu biasalah, itu sudah biasa. Ini menipu dengan sesuatu yang biasa. Ini harus berhati-hati. Berarti engkau tanda-tanda orang yang mati su'ul khotimah. Orang-orang yang semacam itu. Faliyatubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan warning kepada setiap hamba-hambanya, yaitu dengan orang mengurangi takaran, penipuan dalam timbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Lek gawe awake ditambahi, lek gawe wong liya dikurangi. Hati-hati, engkau termasuk orang yang celaka. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, ingatlah kita semua itu akan menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nas, akan dipanggil, fulan bin fulan, berdiri menghadap kepada Allah. Makanya satu riwayat Nabi Isa itu pernah diundang oleh Allah. Ketika Yaumul Hisab, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Isa itu sebagai ruh Allah, Nabi yang dijaga oleh Allah, lahir dalam keadaan gak punya ayah, langsung ditiup oleh Allah. Ruh Allah, dijuluki ruh Allah, lahir tanpa ayah, Nabi, namanya ada di Al-Quran. Ketika dipanggil oleh Isa, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibnu Maryam taqaddam tawajjuh ilallah, wahai Isa putra Maryam, berdirilah engkau maju menghadap kepada Allah. Nabi Isa pingsan, enggak mampu menghadap panggilan Allah. Ketika Nabi Isa pingsan, beliau bangun lagi. Ketika bangun lagi, melihat sekelilingnya, para nabi menyaksikan, umat manusia menyaksikan, didelok, disidang, didelok wong sak donya. Apa nek gak ndredeg kira-kira. Itu Nabi Isa sampai pingsan 3 kali. Dan ada satu riwayat mengatakan Nabi Isa ketika menjawab sampai bergetar-getar. Ini Nabi Isa. Terus bagaimana saya dan kalian semuanya? Kuluan panjenengan ya terus pundi. Kadang-kadang kita masih meremehkan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyatubillah min dzalik. Maka berdoalah kepada Allah masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak dihisab oleh Allah. Ya kita doa semoga tidak dihisab. Lah tapi kita curang, ya mungkin toh. Orang yang doa tanpa dihisab itu apabila kita sudah benar-benar sidik, amanat, jujur, amanat, insyaallah akan masuk surga tanpa hisab. Doa, ya Allah adkhilna jannah bighairi hisab, ya Allah masukkan saya surga dengan tanpa hisab. Tapi senengane bujuki wong, senengane marab, senengane khianat dalam timbangan, ya mana mungkin, tidak mungkin. Engkau akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dipermalukan. Kalau kita aja, ini cuma berapa orang, mungkin 50-an orang, berdiri terus aib kita dibongkar, ngadeg sampean mas, suruh berdiri terus dibongkar aib kita. Sampean tadi habis gini toh, sampean maring ini toh, sampean maring bujuki wong, sampean habis menipu orang kan, malu apa enggak kita? Malu, baru di hadapan sekian orang aja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nanti disidang oleh Allah di hadapan miliaran manusia, disaksikan semua makhluk? Satu riwayat mengatakan mereka akan leleh seperti lilin, leleh, matanya keluar, lidahnya keluar. Sampai satu riwayat mengatakan telinganya ini akan melorot ke bawah, panjang ke bawah, melorot, meleleh begitu. Apa ini? Karena rasa malunya yang luar biasa
ketika disidang dan diadili oleh Allah. Malu dibongkar aibnya di hadapan semua makhluknya Allah. Oh, kalau saya biasa aja, saya nggak punya malu. Nah, ada ya. Oh, saya biasa aja, sementing oleh duit ya, sementing saya dapat uang yang banyak. Nah, ini hati-hati dengan semacam itu. Rasulullah pun mengatakan, ya ma'syarat tahjir, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum walaitum amron halakat fihi umamu min qablakum al-miqyalu wal mizanu. Tahukah kalian para pedagang, kalian yang mengemban suatu perkara yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian ada, yaitu mereka yang suka khianat di dalam takaran dan timbangan. Sekarang ini banyak Pak, ngisi pom bensin, pengguna pom bensin, keluarnya belinya 10 liter, ternyata cuma 9 liter atau 9 liter setengah. Ini mengurangi takaran. Yang semacam ini akan merusak daripada akhlaknya umat dan akan merusak daripada tatanan ekonomi. Makanya kalau kita mau melaksanakan syariat Allah, negara kita itu tentram sebetulnya. Sebagian orang mengatakan aneh Indonesia ini kok anak wong melarat itu aneh. Ada orang miskin itu aneh. Apa sebab? Karena kekayaan alam yang luar biasa ini. Kita hasil bumi punya, ya kan? Minyak itu impor apa enggak? Bensin itu impor apa enggak? Enggak. Minyak gas itu impor apa enggak? Enggak. Emas itu impor apa enggak? Enggak. Semuanya enggak ada ini, mulai sampai uranium. Tahu uranium, bahan-bahan peledaknya bom, peluru dan lain sebagainya, tidak ada yang impor. Tapi harganya melebihi impor Pak. Beras lo impor, gula yo impor. Loh, ini masuk akal apa enggak kira-kira? Loh, orang kalau otaknya waras ya, kalau otaknya waras melihat Indonesia ini opong loh. Ini kita jangan salahkan pemerintah ya, tapi salahkan diri kita. Maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah menjadikan kita seperti ini? Tanya. Jangan kita mengkoreksi orang lain. Kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan birokrasi pemerintahan. Pemerintah kita, presidennya, menterinya, gubernur, jangan menyalahkan mereka. Salahkan dirimu. Sudahkah engkau mengeluarkan zakat dengan baik? Sudahkah engkau sholat 5 waktu di masjid? Sudahkah engkau melaksanakan segala perintah Allah? Sudahkah keluargamu menutup aurat? Sudahkah engkau melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah? Jika belum, lalu engkau berharap mendapatkan ketenangan? Gak mungkin. Dan tentunya yang harus disalahkan adalah para ulama di sini, para penceramah, para ulama. Maksiat apa yang kalian biarkan? Maksiat apa yang tidak engkau pedulikan? Engkau lihat anak-anak yang bonceng, ada laki-laki 3, yang tengah perempuan. Kalau kita nggak menegur, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin hampir kelahi di jalan sama orang, hampir kelahi saya. Saya tanya, loh mas, bentar mas, saya berhentikan. Ini siapa ini? Apanya sampean ini? Ini pacar saya. Itu sampean ini keluarganya apa enggak? Enggak, loh kok bisa boncengan kayak begini? Loh bapak apa? Mas, ono urusan apa mbak aku? Loh, urusan saya syariat, sampean Islam apa enggak? Kalau sampean bukan orang Islam, saya akan lepaskan. Kalau sampean orang Islam, saya akan teruskan ini. Saya Islam, ya sudah berhenti. Kalau anda nggak berhenti, akan saya laporkan ke polisi sekarang. Akan saya luruskan ini. Sebab yang dibonceng ini setengah mabuk sudah. Kita bayangkan kalau yang dibonceng itu adalah putri kita atau adik kita. Sedangkan kita diam aja melihat yang seperti itu. Walhasil akhirnya si perempuan ini diminumi oleh anak-anak ini. Perempuan ini tidak tahu diminumi, mau dibawa, mau diperkosa ceritanya. Ini saya alami sendiri di Tuban, dan itu banyak sekali yang semacam itu. Kadang kita nggak peduli ya kawan. Kita nggak peduli dengan kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Kadang kita melihat, itu bukan RT kita kok, itu bukan RW kita, itu bukan wilayah kita kok, itu bukan saudara kita. Orang yang semacam ini engkau yang akan dikatakan, engkau akan dilaknat oleh Allah.
terutama adalah saya di sini, saya yang punya majelis taklim, saya yang dipanggil ustadz, guru ngaji, saya harus berbicara dan saya harus menegur mereka karena ini wewenang saya, bukan hanya wewenang aparat. Ini saya juga berwenang. Yang memberikan wewenang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, negara kita bukan negara syariat, jadi kita nggak boleh seperti itu. Saya tahu negara kita bukan negara syariat, tapi negara kita bukan negara setan yang Anda boleh berbicara, berbuat apapun. Negara Indonesia negara setan atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa perbuatan setan kita kok tidak boleh kita larang? Itu perbuatan zina. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya ikhwan. Saya sangat tertarik, beberapa saat yang lalu di Malaysia ada perkumpulan pengajian yang mereka setiap jam 11 sampai jam setengah 12 hari Jumat keliling ke internet, ke warnet. Itu masuk ke warnet, menghimbau kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mereka tidak melaksanakan sholat Jumat atau mereka bolos sekolah. Itu pentingnya. Coba Tuban insya Allah dalam waktu dekat mau saya terapkan ya. Saya akan koordinasi dengan kepolisian, saya akan koordinasi dengan TNI untuk operasi sayang. Kita masuk ke warnet setiap hari Jumat jam 11. Kita masuk. Kalau sudah mendekati waktu Jumatan, mereka masih di dalam warnet, kita akan keluarkan mereka. Kita akan keluarkan mereka untuk sholat Jumat. Insya Allah dengan seperti ini kota kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membiarkan hal-hal yang semacam ini, itu kan bukan anak kita, bukan urusan kita, bukan tempat usaha kita. Nah, ini penyakit ini. Ini pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang harus dihilangkan dari pikiran kita. Mereka itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwa. Kalau kita tidak memperdulikan mereka, pasti anak-anak kita tidak akan diperdulikan oleh mereka. Dan tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka generasi penerus kita, para pemuda-pemuda ini. Nah, tentunya penting kita memperhatikan daripada keadaan para pemuda-pemuda kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di minggu yang akan datang tetap kita akan membahas masalah menimbun barang atau ikhtikar, nimbun. Ya, nimbun barang. Uyah saiki larang. Dituku kabeh uyahe terus dilebokno jero gudang. Bagaimana hukumnya? Nah, dikatakan innal muhtaqir mal'unun wal jalibu marzuqun. Penimbun barang adalah orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyedia barang adalah orang yang dilancarkan rezekinya. Lek dodolan barang mesti ono. Lek kita timbun, kita akan kaya. Oh, nanti tahun depan, bulan depan harganya garam akan naik sebab musim penghujan. Ditimbun semua sama dia. Ini mereka orang yang akan inna muhtaqir mal'unun, orang yang ikhtikar, orang yang menimbun. Si penimbun tadi termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidi al-habib Umar bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.